Halo guys, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang penyakit skabies. Jadi sebenarnya skabies merupakan salah satu penyakit yang banyak banget menyerang hewan-hewan kita. Misalkan pada anjing, kucing, bahkan bisa juga menyerang manusia. Nah, skabies ini merupakan penyakit kalau misalkan orang biasa, bukan orang tenaga medis, itu menyebutnya dengan kudis. Kalian tahu kan kudis itu seperti apa? Nah, bagi kalian yang belum kebayang seperti apa sih skabies itu, ini aku kasih gambarnya ya. Yang ini gambar skabies pada kucing, terus yang ini skabies pada anjing. Nah, aku kasih contoh anjing sama kucing. Kenapa? Karena memang anjing sama kucing itu merupakan hewan peliharaan paling banyak yang dipelihara oleh masyarakat, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, skabies ini tuh sebenarnya disebabkan oleh tungau atau kutu. Nah, nama ilmiah dari kutu ini adalah Sarcoptes scabiei. Itulah kenapa nama penyakit ini disebut dengan skabies. Ini berasal dari nama penyebabnya, yaitu kutu bernama Sarcoptes scabiei. Nah, sebenarnya tuh kutu ini, yaitu Sarcoptes scabiei ini, punya 4 fase dalam siklus hidupnya, yaitu telur, larva, nimfa, dan juga kutu dewasa. Nah, hewan betina bakal menghasilkan 2-3 telur per harinya. Telur ini bentuknya oval dengan panjang 0,10-0,15 mm. Dan ini telurnya ini bakal menetas selama 3-4 hari. Setelah telur menetas, larva bakal bermigrasi ke permukaan kulit dengan menggali ke lapisan stratum corneum. Nah, larva dan juga nimfa ini dapat ditemukan di rongga kulit atau folikel rambut dan terlihat mirip banget dengan bentuk dewasanya. Tapi bedanya itu dia ukurannya lebih kecil. Nah, tadi kan kita udah bahas kalau kutu ini atau Sarcoptes scabiei ini memang berada pada bagian bawah dari kulit. Nah, tadi kan juga udah disinggung kalau misalkan kutu ini itu masuk ke dalam lapisan stratum corneum. Nah, sebenarnya bagi teman-teman yang bukan dari jurusan kedokteran ataupun biologi ataupun kedokteran hewan, di sini aku mau memberikan informasi aja ke kalian, informasi tambahan, kalau memang kulit kita itu terdiri dari banyak banget lapisannya. Nah, coba deh kalian lihat gambar ini. Nah, lapisannya itu ada stratum corneum yang paling atas, terus ada stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan juga stratum basal. Nah, kutu ini kan tadi ada di stratum corneum. Otomatis kutu ini tuh cuman ada di bagian bagian atas dari kulit kita. Nah, berarti kutu ini tuh tidak memakan darah. Kan kalau kutu-kutu yang lain tuh biasanya sampai ke pembuluh darah kan, dia menyedot darah dari tubuh inangnya gitu. Tapi kalau Sarcoptes scabiei ini tidak mengambil ataupun memakan darah dari hewan. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bandi et al. Tahun 2012, dia menyatakan bahwa ada 15 jenis varietas dari tungau ini atau Sarcoptes ini yang dia identifikasi berdasarkan morfologinya dan juga pendekatan molekuler. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sekarang kita lanjut ke gejala yang timbul di hewan peliharaan kita kayak kucing dan juga anjing. Nah, sebenarnya itu kan kutu ini tuh menyerang ataupun banyaknya pada daerah kulit kan, atau bisa juga disebut dengan penyakit kulit. Nah, gejala yang paling bisa kita lihat sendiri itu adalah kucing kita ataupun anjing kita atau hewan peliharaan kita yang lain itu sering banget menggaruk-garuk badannya. Nah, itu salah satu tanda bahwa adanya gatal kan di badan mereka. Otomatis itu sudah membuktikan kemungkinan besar itu adalah kutu dari Sarcoptes ini. Nah, gatal-gatal ini tuh sebenarnya gejala primer dari Sarcoptes ini. Kalau misalkan hewan peliharaan kita itu sering menggaruk bagian yang bisa dia garuk di bagian tubuh dia, itu bisa juga menyebabkan terjadinya gejala sekunder, misalkan kayak peradangan, terus juga bahkan bisa menjadi infeksi gitu. Karena kan kalau misalkan dia garuk-garuk terus bisa lecet, terus kalau misalkan terbukanya bagian kulit itu kan nanti datangnya kayak mikroba-mikroba lain, kayak bakteri, itu bisa menyebabkan lebih parah untuk
gejalanya. Bisa aja menyebabkan peradangan yang lebih serius di bagian yang dia garuk-garuk itu. Tapi gejala lain yang bisa timbul itu bisa juga rontoknya bulu dari hewan peliharaan kita. Karena kan memang dia adanya lesi ya di bagian kulitnya. Itu bisa menyebabkan terjadinya kerontokan pada bulunya. Terus bagian kulitnya itu bisa menebal kayak gini. Dan juga bisa juga tuh adanya muncul bercak-bercak hitam kayak gini. Nah, terus mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih hewan peliharaan kita itu bisa terserang skabies ini? Emang asalnya dari mana gitu? Jadi sebenarnya itu skabies itu dapat ditularkan, penyakit menular, bisa dari hewan ke hewan, bisa dari hewan ke manusia. Jadi kalian hati-hati kalau misalkan ada hewan yang terkena skabies itu, jangan sampai kalian kayak mau membersihkan tapi dengan tangan kosong, dan setelah itu tidak membersihkan diri. Itu juga bisa dipindahkan, menular dari hewan ke kalian. Nah, jadi penularannya itu ada dua, bisa langsung dan juga bisa tidak langsung. Kalau langsung, misalkan hewan kita itu bersentuhan langsung dengan hewan-hewan lain yang terkena skabies ini. Terus yang kedua, secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini maksudnya adalah misalkan ada hewan yang mungkin di dalam kulitnya itu, di bagian kulitnya itu ada kutu ini kan, tungau ini. Tapi setelah dia main di satu tempat, tiba-tiba kita membawa peliharaan kita untuk main di daerah bekas hewan peliharaan yang ada tungau tadi. Otomatis tungaunya kan nempel di daerah sekitaran dia main. Habis itu tungaunya itu bakal pindah ke hewan peliharaan kita. Itu yang namanya tidak langsung. Nah, cara mencegah dari penyakit skabies ini yang pertama pastinya ya, itu harus menjaga kebersihan dari hewan peliharaan kita. Kalian bisa grooming terus si bagian tubuh dari setiap hewan peliharaan kalian, karena kelihatan banget kalau misalkan hewan kalian itu bersih atau enggak. Apalagi bagi kalian yang punya anjing sama kucing, itu kalian lihat pada bagian telinganya. Nah, itu kan kalau misalkan bagian telinganya udah hitam kayak gitu, itu agak rawan tuh. Mungkin banyak banget mikroorganisme dan kita takut menyebabkan terjadinya penyakit kan untuk hewan kita. Jadi kalau bisa ya dibersihkan sesering mungkin untuk bagian telinga ini. Kalau untuk bagian tubuh yang lain, kalian bisa grooming, dimandiin dengan menggunakan sampo khusus kutu skabies kan ada tuh. Terus disisir juga, disisir itu pakai sisir yang bisa mengangkat kutu, itu bisa juga. Terus kalau misalkan gejalanya udah parah banget, misalnya kayak gini, itu kalian coba harus banget ini bawa ke dokter hewan, karena ini perlu penanganan yang lebih serius, karena takutnya nanti bakal membahayakan hewan kalian dan juga dapat membahayakan lingkungan yang ada di sekitar hewan kalian, termasuk kalian juga, karena kan penyakit ini tuh merupakan penyakit yang menular. Jadi intinya tuh kalau misalkan kalian dan hewan kalian mau terhindar dari penyakit skabies, berarti kalian harus banget menjaga kebersihan. Jangan malas-malas untuk membersihkan hewan peliharaan kalian. Karena kenapa? Karena nanti kalian juga yang repot kalau misalkan hewan kalian itu terkena penyakit skabies ini. Oke, mungkin cukup dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dengan apa yang sudah aku jelaskan tadi. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian itu selalu update dengan video-video terbaru yang aku upload. Terima kasih ya sudah menonton.